Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh pemirsa TV3 Indonesia, khususnya perwakilan Pusat Maluku Utara, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini, tim jurnalis TV3 Maluku Utara akan menayangkan berita mengenai dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua LSM GMBI Wilayah Maluku Utara beserta lembaga LSM GMBI itu sendiri. Kasus pencemaran nama baik ini diduga berasal dari dua sumber, yakni akun Facebook bernama Tonget Jungle, yang diduga dimiliki oleh Yusri Hamdani atau Yusri Umar, serta dari praktisi hukum Oktavianus Leki, SH. Keduanya diduga melakukan tindakan yang merugikan nama baik Ketua LSM GMBI Maluku Utara, Sadik Hamisi. LSM GMBI Maluku Utara selama ini diketahui aktif melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat Desa Baborino, serta sebagian masyarakat Buli dan Pekaulang dalam perjuangan ganti rugi lahan seluas kurang lebih 2.000 hektar yang diduga diserobot dan dirusak oleh perusahaan tambang PT Sembaki Tambang Sentosa, STS. Perusahaan tambang tersebut disebut memiliki 3 pemilik berkewarganegaraan asing, yaitu Mr. Sang Hui, Mr. Shung Hang, dan Miss Debbie Valentine, yang dinilai harus bertanggung jawab penuh atas ganti rugi lahan masyarakat. Ikrar janji, aktivis anggota, LSM GMBI, Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati menjanji padaku. Percaya selalu yang bersama mereka berkata asal jangan pernah kau hianati menjanji padaku. Percaya selalu. Menurut Ketua LSM GMBI Maluku Utara, Sadik Hamisi, proses penyelesaian yang berlarut-larut dan tidak adanya kejelasan pembayaran ganti rugi membuat pihaknya melakukan aksi orasi damai di area perusahaan sebagai bentuk tuntutan rakyat Baborino agar PT STS segera menunaikan kewajibannya. LSM GMBI juga telah melengkapi perjuangan masyarakat dengan berbagai alat bukti kepemilikan lahan, seperti sertifikat hak milik, SHM, surat kepemilikan tanah, SKT, dan surat tanah adat milik bersama. Bukti-bukti tersebut telah diserahkan bahkan sampai ke tingkat pusat, antara lain ke 1. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara. 2. ATR BPN RI. 3. Kementerian ESDM. 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. DPR RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Namun di tengah perjuangan tersebut, LSM GMBI Maluku Utara justru difitnah dan diserang secara pribadi oleh oknum praktisi hukum dan sejumlah pihak yang diduga berafiliasi dengan perusahaan tambang tersebut. Akun Tongate Jungle dan Oktavianus Leki, SH disebut menyebarkan tuduhan sepihak melalui media daring seperti Jangkauan Nusantara, Target Media, dan FPII DKI Jakarta, tanpa memberikan kesempatan konfirmasi kepada pihak GMBI.
Atas tindakan tersebut, Ketua LSM GMBI Sadik Hamisi melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi pertama kepada Oktavianus Leki, SH, sebagai langkah hukum resmi. Somasi tersebut merujuk pada beberapa ketentuan hukum, antara lain 1. Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. 2. Pasal 311 KUHP tentang fitnah dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun, serta 3. Pasal 27 ayat 3 Junto, Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Selain itu, Direktur Sengketa ATR BPN RI Pusat juga telah menerima dan memverifikasi bukti-bukti sertifikat asli milik masyarakat Baborino sebagai dasar hukum kepemilikan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Heri SAM Home. Dalam hal ini adalah kuasa hukum daripada Saudara Sadik Hamisi, Ketua ataupun Kepala TV3 Maluku Utara, wilayah Maluku Utara, adalah benar seluruh tindakan itu adalah berdasarkan hukum yang legal standingnya diakui oleh pihak negara. Ini terbukti dengan SK hukum yang sudah tertera, dan juga Saudara Sadik Hamisi adalah salah satu ketua LSM GMBI yang selama ini ditunjuk masyarakat untuk penyelesaian masalah sengketa yang terjadi di PT STS. Untuk Anda ketahui, itu sudah berjalan lama, dan kami yang kemarin itu adalah turun untuk penyelesaian yang terbaik untuk masyarakat. Saya dan Pak Joko Purwanto mewakili dari pusat, dalam hal ini staf kepresidenan, kami meminta pada PT STS pada saat itu untuk ataupun bermediasi kepada masyarakat untuk penyelesaian jalan way out-nya. Anda harus berkata logis, dan logika itu tidak baik. Anda katakan Anda ada praktisi hukum yang tidak boleh salah satu menyampaikan pernyataan seenaknya kepada publik ataupun masyarakat. Hal itu akan memberatkan diri Anda, di mana Anda membuatkan fitnah. Fitnah yang seperti kita ketahui terdapat pada pasal 310 atau 311 yang ancaman hukumnya 4 tahun. Dan Anda juga mengirim itu atau informasi itu kepada media sosial, itu melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pada nomor 27 ayat 3 dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tahun 2008 nomor 11 tahun 2008. Itu ancamannya 6 tahun, saudara. Untuk saudara ketahui, kami meminta dalam hal ini saya sebagai kuasa hukumnya agar Anda menarik semua pernyataan Anda secara tertulis dan juga men-take down seluruh berita-berita yang adalah pembohongan publik yang Anda buat kepada publik. Itu tidak baik. Dalam hal ini 7 kali 24 jam saya mohon Anda membuat pernyataan tertulis. Sekali lagi saya nyatakan, apabila Anda tidak Anda lakukan, kami akan melakukan upaya hukum, dan kami akan melakukan pada Polda Maluku Utara dalam hal ini, dan juga kami akan melaporkan Anda ke Dewan Advokat apabila Anda salah satu adalah anggota advokat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kerja keras LSM GMBI bersama masyarakat Baborino, Pekaulang, dan Buli merupakan bentuk nyata perjuangan rakyat dalam memperjuangkan haknya. Langkah tersebut seharusnya mendapat apresiasi positif, bukan justru dijadikan bahan fitnah atau pencemaran nama baik yang tidak berdasar. Saat tim jurnalis TV3 Maluku Utara mencoba melakukan konfirmasi langsung dengan Ketua LSM GMBI Maluku Utara mengenai tindak lanjut proses hukum ini, sambungan telepon belum dapat terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Muhammad Iqbal Rahmat SAMH. Saya selaku kuasa hukum atas Bapak Ora Urugais selaku Kepala Suku Adat Baborino dan masyarakat adat Togutil Desa Baborino, Halmahera Timur, Maluku Utara. Dan saya siap mendampingi hukum Saudara Sadik Hamisi dan masyarakat Baborino atas pencemaran nama baik yang viral di saat ini. Terima kasih. Demikian berita ini kami tayangkan. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar tetap menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan taat pada hukum yang berlaku. Yang
box di sini ke bawah itu bukan bawa tanah dari Cina ke Bali. Itu orang Baburino punya. Tolong. Jadi jangan kemarin bikin rese petoran di sini ke bawah. Kita kemarin ini bukan bikin rese. Tolong. Kamu mau disobayar bikin apa kong? Mana yang sobayar bukti? Siapa yang tanda tangan? Wala ni may madara mana? Tapi kalau bawa objek yang mana? Apa nanti Polres ini? Ini kita antar surat nih, secara undang-undang informasi publik kan, kita punya kewenangan untuk menyampaikan hal-hal yang ada yang belum terselesaikan agar maksud dan tujuan kita harus masyarakat ini sampai kepada pimpinan perusahaan. Sekarang kalau kita ini kan ada ke Jakarta juga Pak, ada ke STS Jakarta juga ada ke Presiden Prabowo juga ada ke KPK, ke Mabes Polri. Tapi tiba-tiba di sini sendiri yang tolak. Kita bukan tolak, cuma memang ini bukan wewenang kita untuk menerima. Iya, cuma terus ya, bukan kewenangan Bapak untuk menerima gitu. Sudah bertahun-tahun. Kenapa hari ini baru bapak-bapak hadir di tempat ini? Nanti sudah ada pemalangan, sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak. Sebenarnya kalau ini kita berpikir secara jernih, mau mengambil jalan tengah sehingga pihak perusahaan tidak diberikan dan pihak masyarakat tidak diberikan atau pemerintahan dari awal. Sebelum masyarakat mengambil tindakan atau sikap seperti bapak lihat sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada episode berita berikutnya. Orang hanya mau tutup orang keadilan. Tentara bikin kacau bapak polisi. Tentara mau kasih rusak segala macam. Karena orang mau tutup orang keadilan. Kasihan, topeng ayam. Kita masyarakat itu tidak pernah dibodoh-bodohi lagi. Ketika teman-teman sebagai sosial kontrol, LSM, lembaga swadaya masyarakat, adalah bagian daripada sosial kontrol, bagian peran serta masyarakat yang meletakkan dirinya untuk bela negara. Caranya dan sebagai sosial kontrol adalah memberikan pengetahuan yang terbaik bagi masyarakat. Ketika masyarakat tidak hafal, tidak tahu, Anda harus bisa memberikan contoh, memberikan tauladan. Makanya di GBI jadikanlah diri kita sebagai cahaya orang-orang yang tadinya gelap, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Berikan keberanian. Ketika ada peluang datangnya tiba-tiba, perginya juga tiba-tiba. Hanya orang yang berani menangkap peluang itu, maka dia akan menjadi orang besar. Mengapa demikian? Ketika kita dijadikan garda terdepan untuk menjadi daya tahan bangsa, untuk menjadi sebagai anak bangsa yang mempertahankan bela Pancasila, kita akan menjadi kuat. Saudara-saudaraku yang saya sayangi, yang saya cintai, silaturahmi ini harus terisi. Satu lagi apa? Jadikanlah lembaga GBI ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga GMBI, umumnya bagi rakyat Indonesia.